Selalu begini setiap hari. Seminggu ini aku benar-benar gak habis pikir. Bangun pagi selalu mual, kadang sampai muntah. Perutnya rasanya enek banget. Seperti pagi ini, aku mengeluarkan semua isi perutku sampai lemes. Aku mengusap bibirku dengan tisu. Entar sore aku mau ke dokter. Gak nyaman lama-lama. Mencari baju di dalam lemari. Tak sengaja mataku melihat sekotak plastik pembalut. Aku menatapnya lama. Pembalut itu masih utuh. Artinya aku belum memakainya sama sekali. Dek, ku pakai bajuku dengan cepat. Setelah itu aku berlari keluar kamar dan menyambar kalender meja yang ada di atas nakas dekat ruang tamu. Mulai menghitung mundur. Ya Allah, aku tidak. Dan sudah telat 8 hari. Klek. Tidak. Ini hanya siklus yang berubah. Ku ingat-ingat lagi. Terakhir aku berhubungan dengan Mas Niki. Itu akhir bulan lalu. Harusnya bulan ini aku sudah. Kenapa perasaanku tak enak? Ku raih ponselku dan searching Google. Ku baca tentang gejala kehamilan. Aku semakin tak karuan saat membaca artikel tentang morning sickness. Morning sickness adalah mual dan muntah yang dialami oleh ibu hamil. Meskipun namanya morning sickness, tapi gejala ini tidak hanya terjadi pada pagi hari saja. Bisa siang, sore, bahkan malam. Morning sickness biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan. Kepalaku menggeleng beberapa kali. Tidak, aku tidak hamil. Ku katakan itu berkali-kali dalam hatiku. Tuhan, bukan aku tidak mau menerima anugerah dan rezeki ini. Tapi ini bukanlah saat yang tepat untukku hamil. Aku sedang dalam proses perceraian dengan suamiku. Tolong, ya Allah. Semoga ini hanya sakit biasa dan aku tidak hamil. Duduk termenung di kursi, mencoba menenangkan perasaanku. Mencoba menyangkal dengan berpikir aku tidak hamil. Aku yakin itu. Nanti aku akan beli test pack. Iya, aku butuh test pack. Mencoba tenang, aku menjalani hari ini dengan biasa. Berangkat ke kantor, meeting, memeriksa berkas dan laporan keuangan. Bahkan, aku masih bisa makan siang bersama Maya. So far, aku baik-baik saja. Tak ada pusing yang kurasakan. Aku tidak hamil. Jam 5 lebih, aku keluar kantor. Hari ini, aku tidak bertemu Junah. Dia ada urusan di luar. Mengendarai mobil sendirian. Aku memasuki halaman parkir sebuah apotik. Niatku adalah membeli test pack. Setelah dapat test pack, aku segera pulang ke apartemen. Hatiku deg-degan. Mbaknya tadi bilang test pack ini akurat. Aku tak perlu menunggu urin pagi hari untuk memakainya. Baiklah, aku akan mengetes sekarang. Dengan langkah pasti, aku memasuki kamar mandi, membuka test pack dan membaca cara memakainya. Maklumlah, ini pertama kalinya aku memakai alat ini. Ternyata mudah cara pakainya. Aku hanya perlu menampung sedikit air seniku, kemudian merendam alat ini sesuatu dengan petunjuk arahnya. Jangan sampai kebalik. Hehehe, aku tertawa gak jelas. Oke, kita main. Setelah menampung air seni dalam wadah, aku merendam alat test pack itu sesuai petunjuk. Harus terendam seperti petunjuk garis. Menunggu 1 menit, aku gelisah. Jantungku melaju cepat. Kedua telapak tanganku sampai berkeringat. Ya Allah, semoga tidak hamil. Ku pejamkan mataku dan berdoa.
Setelah kurasa cukup waktunya, aku mengambil alat itu, mengibaskan sebentar untuk melihat hasilnya. Aku menarik nafas panjang. Garis 1 negatif, garis 2 positif. Ku dekatkan alat tes pack itu dekat di wajahku. Netraku mulai mengamati. Sesak nafasku karena tegang. Hasilnya adalah spoil. Juna sengaja tidak bilang pada Ivone kalau dia hamil. Juna sendiri bingung dia harus bagaimana. Sementara Pak Surya, si pengacara, barusan menyampaikan surat panggilan sidang perdana untuk kasus perceraian Ivone. Berdiri mematung, air mataku mengalir deras. Apa yang kutakutkan terjadi. 2 garis yang terpampang di tes pack itu menjadi bukti aku mengandung anak Mas Niki. Harus bagaimana aku? Suamiku sudah menikah lagi. Bahkan saat kami belum resmi bercerai, menangis pilu aku meratapi nasibku. Dunia seakan gelap untukku. Hingga aku tak tahu lagi harus melangkah ke mana. Kembali sama Mas Niki jelas tidak mungkin. Mbak Dahlia dan Mami pasti akan menganiaya aku setiap hari. Sedangkan Mas Niki entah di mana. Lelaki itu tak ada kabarnya. Bahkan mencariku pun tidak. Pikiranku kalut. Kalau aku pulang ke Bandung dalam keadaan begini, kasihan Mama dan Papa. Aku akan menjadi beban pikiran mereka. Meski secara materi gak akan kekurangan, pasti Mama dan Papa akan sedih sekali. Aku juga malu sama saudara di sana. Bercerai tapi hamil, bisa mengundang opini. Jangan-jangan bukan anak suaminya, makanya dicerai. Bingung. Ting. Pintu lift apartemen pribadi ini terbuka. Juna berjalan lesu ke arahku. Cepat-cepat aku menyeka air mata dan bersikap biasa saja. Lelaki yang semakin dekat denganku ini baru pulang kerja rupanya. Padahal sudah hampir jam 9 malam. Juna mengempaskan bobotnya di sebelahku. Dia tidak menoleh padaku, jadi tidak melihat wajahku yang sembab karena habis menangis. Juna mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop berwarna coklat. Digenggamnya amplop itu. Kemudian Juna menghela nafas panjang. Aku diam 1000 basah. Meski dadaku rasanya mau meledak. Aku tak tahan menyimpan rasa ini. Aku sesenggukan sendiri. Juna yang mendengar isakan tangisku menoleh. Ivone, lo kenapa? Juna menatapku lekat. Aku mengangkat wajahku. Bibirku bergetar hebat. Mewek. Aku menangis. Juna, kenapa nasib gua begini? Tangisku pecah. Maksud lo apa? Tangan Juna memegang kedua bahuku dan menggoyangnya pelan. Ku gigit bibirku. Gua hamil, Jun. Wah. Juna mengatupkan bibirnya, memandangku bias. Kulihat Juna memejamkan matanya dan membuang nafas lewat mulutnya. Sahabatku termenung lama. Tangannya memegang tengkuk. Suara isakan tangisku masih terdengar. Gua udah tahu, Von. Aku yang kaget serta-merta menatap Juna. Netraku melebar. Kenapa lo gak bilang ke gua? Suaraku meninggi. Ku dorong dada Juna. Teganya dia membisu saat mengetahui aku hamil. Aku tidak tahu harus bagaimana, Von. Sementara besok adalah sidang gugatanmu yang pertama. Juna melempar amplop coklat di meja. Netraku mengikuti. Tertera tulisan Pengadilan Agama Negeri di amplop coklat itu.
Juna meraupkan kedua tangannya di wajahnya. Dia tampak nggak bisa berpikir juga. Tangisku meredah, batinku seperti mati rasa, hampa. Netraku menatap kosong. Undangan dari pengadilan di meja. Aku akan bercerai beneran dengan Mas Niki. Buat apa anak di perutku ini? Nafasku mendadak cepat. Tanganku menggenggam erat. Aku benci anak ini. Aku memukul bertubi-tubi perutku sendiri sambil menangis dan berteriak histeris. Aku benci anak ini. Keluar. Ku remas-remas kenceng perut ini. Kupukul berkali-kali sekuatnya. Dia harus keluar. Aku benci. Ivone, sadar. Juna menarik dan memegang kedua tanganku kuat-kuat. Aku berusaha melepaskan, masih dengan dan tangis histeris. Lepasin, Juna, lepasin. Berusaha sekuatnya menarik kedua tanganku dari pegangan Juna. Lelaki itu semakin kuat memegang. Aku mengerahkan seluruh tenagaku. Aku benci. Juna, gua aja. Akhirnya aku melemah. Percuma berontak. Juna megangin kenceng. Kembali menangis terseduh. Buat apa aku hidup? Punya anak gak ada bapaknya. Ivone. Juna memelukku erat, membiarkan air mataku tumpah di dadanya. Tangisku menyayat hati. Aku benar-benar merasa perempuan termalang di dunia. Suamiku diambil orang. Aku pergi dari rumahnya tanpa membawa harta apapun. Dan kini aku hamil anaknya. Sedangkan besok adalah sidang perceraianku. Sampai sesak nafasku menangis. Gua mau aja, Jun. Aku melepaskan pelukan Juna. Berlari ke dapur. Ku sambar pisau buah yang ada di meja makan. Bersiap ke perutku. Ivone. Juna datang tepat waktu. Dengan cepat dipegangnya tanganku. Juna mengibas kuat tangannya hingga pisau itu terlepas dari tanganku dan terjatuh di lantai. Juna, aku benci kamu. Aku berteriak sekuatnya. Kenapa dia menghalangiku? Tanganku memukul, meremas, mencakar badan Juna. Lelaki itu hanya diam dan berusaha menenangkan aku. Setelah puas mengamuk, tubuhku rasanya lemas tak bertenaga. Badanku lunglai dan melorot. Juna menahannya. Lelaki itu kembali memelukku erat, mengusap punggungku lembut. Gua gak akan biarin lo mati, Von. Juna mengecup pucuk kepalaku. Aku sesenggukkan di dadanya. Gua janji, gua tidak akan ninggalin lo. Kembali Juna menciumi pucuk kepalaku. Kepalaku mengangguk. Hatiku sedikit tenang mendengar janji Juna. Setidaknya sahabatku ini tetap setia bersamaku. Juna membimbingku untuk duduk kembali. Von, gua mau bertanya sama lo. Kuanggukan kepalaku. Pipiku masih basah oleh air mata. Juna menatap lekat manik mataku. Lo hamil? Apa lo masih mau cerai sama Niki? Juna mengusap pipiku, membingkainya dengan kedua tangannya. Iya, Jun. Gua tetap mau cerai. Balasku lirih. Mau bagaimana lagi? Juna diam tak berkata. Dia hanya terus memandangku. Apa kamu tidak ingin bilang pada Niki tentang anak itu? Juna menunjuk perutku. Aku menggeleng. Anak ini akan aku. Baiklah, kalau begitu bersiaplah untuk sidang besok. Malam ini Juna tidur menemaniku di apartemen.
Aku bilang terserah. Gua tidur di sofa aja, Von. Aku tidak menjawab. Segera melangkah masuk ke kamar. Aku tahu, semalaman Juna tidak tidur nyenyak. Beberapa kali dia masuk ke kamar ini, melihat keadaanku. Juna khawatir dengan keadaanku sepertinya. Sebenarnya, aku juga tidak bisa tidur. Berpikir mencari cara melenyapkan anak di perutku ini. Menunggu di ruang tunggu pengadilan agama, dadaku berdebar rasanya. Aku gelisah, ditemani Juna dan Pak Surya. Aku tak banyak cakap. Sidang hanya dibuka sekitar 5 menit. Majelis hakim menutup sidang kilat karena pihak tergugat, yaitu Mas Niki maupun pengacaranya, tidak ada yang datang. Sidang akan dilanjutkan 2 minggu lagi. Kecewa? Iya banget. Tapi Pak Surya bilang malah lebih gampang prosesnya bila pihak Niki nggak pernah menghadiri sidang. Keputusan akan dibacakan tanpa dihadiri pihak tergugat. Pulang dari pengadilan, kami berpisah. Pak Surya menaiki mobilnya sendiri dan aku bersama Juna. Juna bilang hari ini mau membawaku ke dokter kandungan untuk memeriksakan kehamilanku. Mobil berbelok ke sebuah klinik dokter kandungan. Aku ragu mau turun. Kok lo tahu di sini tempat memeriksakan orang hamil? Aku melirik Juna, curiga. Secara dia belum pernah punya istri. Kok tahu klinik ini? Gua nanya-nanyalah. Lo pikir gua pernah hamil? Juna mendelik. Aku tertawa. Ayo turun, ajaknya. Berdua, aku dan Juna memasuki klinik itu. Di resepsionis, mbaknya menanyakan namaku dan Juna. Sialnya, mbak itu mengira kami adalah pasangan suami istri. Selamat siang, dok. Sapaku saat memasuki ruang praktek dokter kandungan berjenis laki-laki itu. Siang, Bu. Silahkan duduk, katanya. Aku dan Juna duduk berdampingan. Ada keluhan apa? Dokter berkacamata itu bertanya padaku. Aku diam sebentar. Kulirik Juna. Dia tambah diam, kayak patung. Mau periksa kehamilan, dok? Baik, mari. Dokter itu membawaku masuk ke ruang periksa. Bersama seorang perawat, mereka melakukan proses USG. Belum kelihatan apa-apa sih di layar. Setelah dirasa cukup, dokter itu keluar. Perawat perempuan itu membantuku membersihkan cairan yang tersisa di perutku. Keluar dari ruang periksa, aku melihat Juna sedang bercakap dengan dokter. Aku segera duduk dan bergabung. Jadi, usia kandungan Bu Ivone sekitar 5 minggu. Banyak makan yang bergizi dan jangan terlalu capek ya, Bu. Ini saya buatkan resep. Tangan dokter menulis sesuatu di kertas. Aku diam saja. Dok, saya mau kandungan ini. Apa bisa? Tanyaku datar. Dokter itu terhenyak. Tangannya berhenti menulis resep. Dia menatapku lurus. Aku tak peduli. Aku tak ingin anak ini. Kau ini bicara apa, Ivone? Juna menoleh padaku. Aku tak ingin anak ini. Aku akan... Jelas, netraku melotot padanya. Jangan begitu, Bu Ivone. Dokter itu menengahi. Anak itu rezeki. Lihatlah, begitu banyak wanita di luar sana yang belum dipercaya memiliki anak. Mereka berobat, ikhtiar kesana kemari supaya bisa hamil. Sedangkan Bu Ivone sudah diberi malah mau. Senyum dokter itu. Aku diam saja. Terserah apa katanya. Aku tak ingin anak ini. Anak pertama ya, Pak? Dokter itu bertanya pada Juna. Iya. Juna menjawab dengan gelagapan. Apalagi anak pertama.
Mungkin kalian belum siap menjadi orang tua. Tapi percayalah, setelah malaikat kecil itu lahir, kalian akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Bersambung